Bagas mendapatkan kunjungan lagi nih guys, maka dari itu polisi sengaja menghampiri ke selnya Bagas nih guys untuk membukakan dan memberitahu kepada Bagas bahwa ada orang yang mengunjung lagi. Di pikirannya Bagas, pastinya itu adalah Arjuna. Untuk apa lagi Arjuna itu datang ya, buat apa, emang belum puas terhadap dia. Nah itu yang ada di pikirannya Pak Bagas nih guys, karena dia belum tahu bahwa yang mengunjungi kali ini itu berbeda seperti itu nih guys. Nah ketika dia menemui orang yang mengunjunginya, yang tak lain di depan dia adalah Tami nih guys, dan dia sangat shock banget. Ternyata yang mengunjunginya adalah Tami, anak kandungnya sendiri yang telah ia lukai dan dia buat lumpuh, dan dia hanya punya satu kaki seperti itu nih guys. Nah karena Tami ini cacat, membuat Tami ini sedih. Namun apapun itu, Tami merelakan dirinya untuk bisa menerima segala sesuatunya. Bahkan ia mengunjungi ke sel papanya seperti itu dan membawakan makanan. Nah, di situ Tami membawakan makanan kepada Pak Bagas seperti itu, dan Pak Bagas ini masih tidak habis pikir. Ternyata Tami ini masih mau menemui setelah apa yang ia lakukan seperti itu loh guys. Dan tentu saja di situ Tami bilang bahwasanya dia itu tidak tahu makanan kesukaan apa sih yang Pak Bagas ini suka untuk dimakan seperti itu nih guys. Maka dari itu Tami hanya bilang ini adalah masakannya dia, namun dia tidak tahu makanan kesukaannya Pak Bagas. Pak Bagas hanya menjawab dia suka dan pastinya lahap seperti itu nih guys. Karena memang sampai saat ini Pak Bagas masih tidak habis pikir bahwa Tami anak kandungnya yang telah ia sakiti, dan Tami yang cacat hanya punya satu kaki masih bisa menerimanya, dan juga bahkan berkunjung ke selnya membawakan makanan. Bahkan hakim pun merasa bahwa Tami ini masih luar biasa baiknya dia seperti itu nih guys. Walaupun memang kondisinya seperti ini, dia cacat, dibuat cacat oleh papanya sendiri, namun hakim ini berpikir bahwa dia sangat senang sekali, beruntung sekali memiliki seorang istri yang baik banget seperti itu nih guys. Karena walau bagaimanapun memang Tami ini masih peduli ya guys ya. Nah sementara itu nih guys, ada Brian dan juga Mang Umar yang ada di luar nih guys. Walau saja memang dia itu pengen ke mami dedinya nih guys, namun menurut Pak Umar mereka lagi melakukan konferensi. Apa sih konferensi itu? Konferensi itu adalah lagi bicarain bahan yang sangat penting sekali nih guys. Maka dari itu lebih baik menurut Pak Umar bahwasannya bosnya di depan mobil aja, jadi di luar saja. Nanti toh juga memang bosnya akan kembali lagi ke keluarga Wardana seperti itu. Om Manila memang sangat marah banget ya guys ya terhadap perbuatan keluarganya Wardana selama ini nih guys. Namun hal tersebutlah yang tidak diketahui oleh Jeffrey sama sekali. Jeffrey masih tidak habis pikir dengan perbuatan keluarganya Om Manilam ini ya guys ya. Apa sih yang dilakukan seperti itu nih guys? Nah di situ Om Manilam menjelaskan bahwa kekecewaan dia terhadap Nia. Namun menurutnya Jeffrey ini keluarganya sangat senang banget dengan dia dan sudah menganggap Nia itu sebagai anaknya sendiri. Ya, jadi mama aslinya bisa menganggap keluarganya Nia ini seperti keluarganya dia juga seperti itu loh guys. Namun di situ memang dulunya ya semenjak Nia itu masih hidup, dia sering menjumpai bahwa Roni itu yang sering selingkuh dengan perempuan lain seperti itu, dan tentu saja Nia itu sering cerita banget ya dulunya kepada Nada seperti itu. Makanya Nada mengungkapkan kepada Jeffrey nih guys terkait apa yang dilakukan oleh kakaknya Roni yang dahulu, selalu mengatasnamakan anaknya yaitu Kinara untuk mengunjungi Kinara terus, padahal tentu saja itu adalah selingkuhan dia, padahal dia statusnya memiliki istri dan juga anak yaitu Brian ya, dan juga Nia. Lalu kalau misalkan ketemuan terus itu kan yang bikin sakit hati Nia. Makanya dia sedih banget, dia curhat nih guys kepada adiknya Nada atas sikap yang dilakukan oleh suaminya Roni, dan hal tersebut buat dia sangat-sangat sedih. Lalu bagaimana tentang um, anaknya Brian kalau tanya papahnya itu selingkuh seperti itu? Nah itu yang bikin sedih. Dan maka dari itu memang menurut Jeffrey itu sendiri dia tidak habis pikir dengan perbuatan Roni. Toh dia juga memang baru tahu setelah Roni itu meninggal bahwa dia juga punya anak dari wanita lain, dari Miranti seperti itu nih guys. Kinara itu juga anaknya, dan dia baru tahu seperti itu loh guys. Dan memang dia nggak tahu. Nah di situ Mama Nilam juga menyebutkan bahwa saya tidak hanya itu. Bahkan Oma Nilam ini menjumpai Mama Astrid, di mana Mama Astrid itu sendiri sering suka
Cita dengan keluarganya selingkuhannya itu sendiri, dan juga cucunya itu Kinara dan Miranti itu sendiri sering kok dia jumpai seperti itu. Dan oleh karena itu ngebuat Oma Nilam ini benci banget sama Mama Asi dan keluarganya seperti itu. Dan itu adalah alasan mengapa dia ingin menjauhkan Brian dari keluarganya Wardana seperti itu nih guys. Dan memang Jeffrey berusaha untuk menegaskan sekali lagi, apapun ya guys ya yang dilakukan Ronnie di masa lalu itu tidak tahu, karena Ronnie di zaman dulu itu menyembunyikan semua, ya menyembunyikan ya terkait perselingkuhan dan lain-lain, dan tidak cerita dengan keluarganya. Otomatis tidak ada yang tahu keluarganya itu loh guys. Jadi hal itulah yang ngebikin Nia itu melakukan hal tidak kejahatan ya guys ya. Dan memang tentu saja di situ memang Jeffrey berusaha untuk menegaskan bahwa apapun ya, Nia itu sudah dianggap keluarganya oleh mamanya sendiri, sudah dianggap seperti anak sendiri. Dan oleh karena itu juga nih guys, Mama Nilam ini mengungkapkan kepada Jeffrey bahwasanya itulah sebabnya yang ngebuat Nia ini memang gelap mata. Nah, gelap mata yang dimaksud apa nih? Membuat pertanyaan besar kan bagi Jeffrey. Nah, dulunya memang Nia ini sengaja meminta Jeffrey, yaitu Pak Kunto, untuk menjadi bodyguardnya, ternyata untuk menakut-nakuti Miranti. Dan terjadilah suatu insiden yang sangat buruk sekali di mall ketika pada waktu itu nih guys, ada Miranti dan juga Roni di situ. Nah, Roni itu berusaha untuk membela Miranti dan bahkan sampai menusuk ya kan, karena terjadi perkelahian dan sampai menusuk Kunto seperti itu. Nah, Nyate ini bingung apakah saat ditusuk itu mati seperti itu nih guys. Nah, itulah yang membuat Nia itu sangat-sangat takut sekali. Bagaimana kalau dia ketahuan apa yang telah ia lakukan, menakut-nakuti Miranti, nanti kalau menceraikan bagaimana? Nah, itulah konsekuensi yang buruk itu loh yang ditakuti oleh Nia nih guys. Makanya di situ juga sampai mamanya tahu begitu loh guys. Dan setelah mengetahui kan mamanya juga perbuatan Nia itu memang kurang baik, bahkan menyewa bodyguard untuk menyakiti Miranti seperti itu nih guys. Di situ memang Mama Nilam tidak menceritakan secara gamblang, melainkan Jeffrey bisa menyimpulkan bahwa ternyata Nialah yang telah membunuh Kunto seperti itu nih guys. Dan hal tersebut membuat kecurigaan Jeffrey semakin kuat bahwa Nialah yang telah membunuh nih guys. Maka dari itu yang dianggap gelap mata adalah itu nih guys. Wow, benar-benar sangat complicated sekali dan buat Jeffrey ini bingung pada awalnya. Dan Jeffrey tetap bertanya dong ya kepada Mama Nilam, namun dia tidak menjawab. Karena kejadian realnya pada waktu itu adalah Pak Kunto sengaja dibawa ke dekat jurang seperti itu untuk menemui Nia nih guys. Dan Nia itu tidak suka pada waktu itu ketika Roni itu tahu dan bisa menusuk Kunto pada waktu itu. Namun Kunto dia bilang tidak apa-apa saja seperti itu nih guys. Nah, pada waktu itu terjadilah insiden seperti itu yang membuat Nia ini marah kepada Kunto karena ketahuan seperti itu. Apapun alasan Kunto tidak bisa didengarkan, maka membuat Nia ini gelap mata dan berusaha menjatuhkan ke jurang. Namun di saat dia menjatuhkan Kunto dan berusaha untuk membunuh dia nih guys, sampai dia sadari bahwa kalungnya berhasil diambil oleh Kunto ya. Seperti itu nih guys. Nah, kalung itulah yang menjadi perdebatan ya, yang berinisial N disebut dianggap Novia, padahal bukan Nia melainkan Nia. Bukan Novia melainkan Nia. Seperti itu nih guys. Dan perbuatan dia memang sungguh sangat tidak bisa dimaafkan ya guys ya. Karena keselingkuhan Roni menyebabkan Kania ini gelap mata melakukan semua tindakan yang di luar seperti itu. Dan Novia pun juga tidak habis pikir. Justru karena itulah yang menyebabkan semuanya jadi konflik gitu loh. Dan akhirnya juga Tami harus kena gitu loh, sahabatnya Tami yang harus punya satu kaki gitu loh. Gara-gara Pak Bagas ingin melukai karena menuduh Novia, karena Novia itu adalah sahabatnya begitu loh, anaknya dia sendiri nih guys, yaitu Tami ini guys. Di situ Oma Nilam hanya diam saja, dan bahkan memang di situ Jeffrey juga tidak habis pikir dengan perbuatan Nia yang selama ini tidak diketahui oleh banyak orang nih guys. Jeffrey